Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang suka nonton media sosial. Kita jumpa lagi bersama Ustadz A.A. Kamil Maulana. Hari ini kita mengupas tuntas karena ada sahabat yang bertanya kepada saya, apa sih dukun itu dan cirinya gimana? Yang namanya dukun itu adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu dan dibarengi dengan adanya ritual, baik ritual sesajen ataupun persembahan. Tapi yang namanya dukun itu banyak. Ada orang yang suka bilang ada dukun sunat, ada dukun beranak, ada dukun santet, ada dukun pesugihan. Tapi yang lebih merinding lagi ada loh yang disebut dengan dukun cabul. Nah, contoh yang pertama, ada yang disebut dengan dukun sunat. Mungkin kalau bahasa dukun ini sebenarnya jadi bahasa yang dari dulu, orang tua dulu itu pekerjaan yang suka dibarengi, yang seperti tadi diucapkan, ritual. Kita suka nonton yang namanya cirinya dukun sunat. Ya, dukun sunat itu dulu kan istilahnya tidak ada kedokteran, jadi kan menggunakan dukun sunat. Itu dukun sunat melakukan pekerjaannya dengan sesuai yang diperintahkan agama, seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Memotong yaitu adalah kemaluan anak laki-laki supaya membersihkan perkara kotor yang ada dalam khuluf tersebut, supaya tujuannya nanti ke depan bersih suci, bisa melaksanakan sholat. Nah, itu pekerjaan seorang dukun sunat. Ada yang dikatakan dengan dukun beranak. Dia mengerjakan sesuatu, menolong ibu-ibu yang mau melahirkan dengan berbagai macam cara, dengan menyelamatkan orang yang melahirkan dengan secara tradisional, sehingga selamat jabang bayi, diajanin, diikomatin, dan alhamdulillah sampai beres dan dikasihkan ke pangkuan ibunya yang baru melahirkan. Mungkin kita juga tersenyum dan bahagia apabila ada seorang dukun beranak yang bisa membantu proses melahirkan seorang ibu. Nah, ada juga yang disebut dengan dukun pesugihan. Ya, kadang-kadang mungkin dukun pesugihan ya biasanya itu adanya dan didatangi oleh orang-orang yang lagi ekonominya terpuruk, yang lagi ekonominya sudah morat-marit, kesana mentok, kesini mentok, mungkin ya lepas dari iman lah, nauzubillah min dzalik. Dia melakukan pesugihan dengan cara ya dia itu mengadakan sistem persembahan, sesajen. Nah, itu disebut dengan dukun pesugihan. Ada yang disebut dengan dukun cabul. Dukun cabul itu jadi ketika ada orang menginginkan sesuatu, datang ke seorang dukun supaya hajatnya, kemauannya istilahnya terkabul, harus melakukan praktek istilahnya persetubuhan. Nah, itu suka dikatakan dukun cabul. Ya, apabila bahayanya ketika seorang pasien itu mendatangi seorang dukun tersebut, apabila hajatnya tidak terkabul, dia mengoceh kepada warga ke masyarakat,
tentunya akan berujungkan dengan jeruji besi ataupun mungkin masuk penjara lah. Itu juga sangat membahayakan. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mendatangi perdukunan, itulah efek dan imbasnya, bahayanya. Ada juga yang disebut dengan dukun santet. Nah, ini mungkin masyarakat merinding dengan kata-kata yang dikatakan dukun santet. Kalau orang dukun santet, itu biasanya orangnya tertutup. Tidak mau terbuka dengan masyarakat. Cuman kalau dukun santet itu punya ciri-ciri tertentu. Di antaranya orang dukun santet itu biasanya tidak mau berkuar-kuar mengatakan, nih, saya seorang dukun bisa menyantet orang itu. Tidak mau. Cuman kalau ciri-cirinya orang dukun santet, itu kalau menginjak bulan Maulid, itu biasanya matanya suka merah. Nah, misalkan dia ada seorang dukun santet, ahli menyantet orang, itu biasanya kalau menginjak dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mulut, itu suka merah matanya karena terbawa dengan ilmu hitam yang dianutnya. Makanya saudara-saudaraku, kita juga jangan salah mengartikan dukun santet itu seperti apa. Seperti kita suka nonton di media sosial, ada dukun santet yang memerangi seorang ustadz, begini-begini sampai menggunakan tenaga dalam. Itu sebenarnya diragukan itu dukun. Alasannya gimana? Karena seorang dukun santet itu menutupi dirinya, karakternya, takut didemo sama massa, ataupun karena ini adalah membahayakan masyarakat. Jadi dia orangnya pasti pendiam, tidak mau istilahnya memperlihatkan diri. Cuman kalau yang namanya dukun santet itu biasanya karakternya satu adalah orangnya pendiam. Yang kedua, dia itu tarikus sholat. Orang tukang santet itu pasti meninggalkan sholat. Nah, itu. Yang ketiga, ciri-cirinya orang dukun santet biasanya tidak mau bercampur ataupun bermasyarakat. Jadi suka menutup diri. Makanya hati-hati sahabat-sahabatku dengan yang namanya dukun santet. Kalaupun toh ada orang yang bisa memberantas dukun santet yang kayak begitu, itu saya acungkan cap jempol karena itu merusak masyarakat. Cuman kalau kita suka nonton di media sosial, memperlihatkan dirinya saya sebagai dukun, menyerang ustadz dengan ilmu tenaga dalam, itu diragukan. Alasannya gimana? Karena yang namanya dukun santet itu akan menutup diri. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dengan istilahnya kajian ini, semoga kita mengerti mana dukun nih istilahnya, yang bagus gimana, yang jelek gimana. Oh, ternyata yang namanya dukun beranak, cuman istilahnya disebut dukun, oh ternyata menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan. Ada yang dikatakan dukun sunat, oh ternyata dukun sunat itu melaksanakan istilahnya ritual keagamaan karena dasar dari perintah Nabi dan Rasul. Ya, saudara-saudaraku, jadi sekali lagi nih himbauan kepada saudara-saudaraku, kalau bisa janganlah mendatangi yang sifatnya tadi adalah dukun-dukun, yang sifatnya dukun pesugihan, dukun santet, ataupun dukun cabul. Ya, itu saja pesan-kesan dari saya. Semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabatku. Semoga ada hikmahnya supaya kita tahu apa sih dukun itu dan seperti apa ciri-cirinya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.